Allah mengambil satu anak saya, Allah masih menyisakan 3. Karena dia punya 4 anak. Allah ambil satu kaki saya, Allah masih sisakan 3. 1 kaki dan 2 tangan. Dan Alhamdulillah. Begitu bersyukur kepada Allah SWT. Coba lihat bagaimana besarnya nikmat Allah begitu. Kita sudah dikasih kaki masih sempurna, tangan, mata, telinga, segala macam. Jangan digunakan dalam dosa. Gunakan dalam syukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama salaf selalu pekah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka justru makin besar nikmat makin banyak bersyukur, makin banyak bersyukur ya. Pernah ada seorang sahabat, pernah seorang tabi'in namanya Urwa bin Zubair rahimahullah. Siapa Urwa bin Zubair ini teman-teman? Salah satu ulamanya tabi'in. Ayahnya dia Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang sahabat Nabi masuk surga. Urwa ini seorang ulama yang masyhur, tapi ada kejadian luar biasa dalam hidupnya dan sangat berhubungan dengan masalah bagaimana dia bersyukur gitu. Satu waktu dia diundang oleh khalifah yang pada saat itu ya yang pada saat itu menjadi raja, yang memang waktu kecil mereka bersahabat. Datanglah dia ke negeri Syam diundang oleh khalifah tersebut dalam kondisi dia sehat, dia kuat, dan memang Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dia selain kelebihan fisik, paras wajah, kekayaan, juga dia punya kedudukan dan ilmu yang luas. Maka dia juga punya persahabatan dengan raja pada saat itu. Dia pergilah menjawab undangan tersebut, dia bawa anak laki-lakinya tertua. Yang ini sudah dipersiapkan untuk menggantikan dia sebagai seorang alim, hafal 30 juz Al-Quran, anaknya tampan, anaknya santun, bakti sama orang tua, baik sekali. Ini kalau dia secara Allah bisa jadi ulama orang ini, anak ini. Dibawalah ke istana. Waktu tiba di istana, di negeri Syam, anaknya ini tiba-tiba lihat ada kuda-kuda kerajaan lagi digiring gitu ke satu taman dan indah sekali. Karena kuda-kuda itu terawat dengan baik. Anaknya bilang sama ayahnya, ayah, bisa nggak saya mau main-main dulu sama kuda-kuda ini. Sementara Anda bertemu dengan raja, nanti saya datang. Kata ayahnya, boleh silakan. Masuklah ayahnya bertemu dengan raja pada saat itu. Berjalan waktu mereka lagi duduk ngobrol, mengenang masa kecil dulu dan segala macam. Tiba-tiba ada satu prajurit masuk, pamit, buru-buru. Datang, buru-buru, pamit. Ya. Waktu dia pamit, masuk, kata si khalifah, tidakkah kau tahu hari ini saya punya tamu khusus? Kenapa harus memotong pembicaraan kami? Dia bilang, mohon maaf karena ada berita penting. Apa beritanya? Anaknya Urwah, yang tadi yang laki-laki yang tampan, yang hafal Quran, yang dia siapkan untuk jadi ulama itu, beliau pada saat lagi melihat kuda-kuda tersebut karena asyik dia sangat dekat dan ada satu ekor kuda sempat menendang ya anak ini ke dadanya dan tiba-tiba meninggal dunia. Ini kejadian nyata. Anaknya wafat pada saat itu. Khalifah kaget. Bagaimana bisa? Kuda yang mana? Mana pengawal gitu? Ya. Tapi sudah terjadi. Yang unik luar biasa pada saat itu Khalifah panik karena ini tamunya. Dan ini memalukan bagi dia. Sekaligus memilukan bagaimana bisa tamu harus dibiarkan anaknya ditendang kuda dan mati. Ini mati bukan cuma luka biasa. Luka aja sudah memalukan bagi dia. Apalagi meninggal dunia. Waktu dia lagi panik, dia heran melihat sikap Urwah rahimahullah. Ini ulama yang luar biasa. Pada saat mendengar berita tersebut dengan sangat tenang. Dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allah sudah takdirkan, ya sudah. Biarkan saya melihat jenazah anak saya. Enggak cerita, dia datang teman-teman sekalian, dia lihat jenazahnya memang sudah meninggal. Maka dia yang mandikan, dia yang urus jenazahnya, sampai akhirnya dikuburkan. Ini pada hari yang sama ya, perhatikan ini. Berentetan musibah datang kepada beliau dan bagaimana beliau menyikapinya dengan syukur yang luar biasa. Maka pada saat itu, dia pun mengurus jenazah, lalu dibawa diturunkan ke liang lahat. Subhanallah itu diturunkan ke liang lahat. Saya tidak tahu mungkin teman-teman medis tahu penyakit apa ini, tapi dalam buku-buku sejarah disebutkan dalam bahasa Arab namanya gargarina. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi dalam buku sejarah itu disebutkan itu. Apa itu? Dia pada saat turun ke dalam liang lahat, dia kakinya kena virus atau apa, bakteri apa itu namanya dalam bahasa Arab gargarina ini, itu membuat kakinya tiba-tiba kayak membusuk si Urwah. Urwahnya ini, si alimnya ini. Jadi baru saja anaknya meninggal, dia urus jenazahnya, terus dia turunkan ke liang lahat, kakinya kena itu.
Dan waktu itu tidak ada keputusan lain kecuali harus amputasi. Seketika pada saat itu. Karena kakinya tiba-tiba membusuk dan menjalar. Ada tabib terbaik istana, dipanggil oleh khalifah. Bingung khalifahnya ini, harus bagaimana nih? Tamu terbaiknya, anaknya baru meninggal, sekarang dia kena penyakit. Dan di pekuburan istana lagi. Maka dipanggil tabib terbaik bilang, ini nggak bisa lagi khalifah. Ini sebatas ilmu kami harus dipotong segera. Kalau tidak, terus dia menjalar naik ke atas. Maka akhirnya dengan sangat susah, dengan sangat terpaksa, khalifah menyuruh menyampaikan, dicari orang yang paling pintar berbicara untuk sampaikan dengan santun kepada Urwah, begini keputusan dokternya, tabibnya. Sekali lagi pada saat itu, Urwah waktu dengar, subhanallah, disebutkan dalam riwayat ini, tidak sedikit pun nampak rasa sedih dalam wajahnya. Ini kakinya akan dipotong ini. Kemudian dia cuma mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong saja. Potong saja. Dengan tenang dia terima. Udah begitu orang kalau hatinya penuh dengan keimanan luar biasa ya. Dia tidak protes, dia tahu ini ada satu hikmah yang luar biasa. Ringkas cerita, pada saat itu, di masa itu disebutkan dalam buku sejarah, tidak ada obat bius. Gimana caranya orang mau dipotong kakinya, sementara dia ya tidak dibius, nggak mungkin, susah. Pasti dia sakit. Nah masa itu obat biusnya minum khamr. Diminumkan khamr. Biar dia mabuk, kemudian dipotong kakinya. Begitu zaman dulu. Didatangkanlah kendi khamr yang terbaik. Ini di istana raja pun tidak ada. Cuma dibeli dari orang-orang non-muslim. Dikeluar cari. Karena waktu ditanya khalifah bilang, kita harus ikutin tabib apa boleh buat. Dibelilah khamr tersebut ditaruh di depannya Urwah. Waktu Urwah dengar, Urwah tahu ini kendi khamr. Dia tanya, apa ini? Kata orang-orang di situ, ini khamr. Untuk apa khamr? Kata tabibnya, wahai Urwah, wahai Tuan Urwah, kami diambil pisaunya, kami akan potong kaki Anda dengan pisau ini. Nih, kaki, kulitnya, dagingnya, ototnya, tulangnya kami akan potongnya sampai putus. Kalau Anda nggak mabuk, nggak mungkin. Kata Urwah, demi Allah, saya tidak pernah meneguknya di masa saya lagi sehat, apalagi saya akan teguk di masa saya sakit. Saya nggak mau. Bagaimana caranya? Para tabib ini datang lagi ke khalifah. Wahai Amirul Mukminin, tamu Anda tidak mau nih. Gimana solusinya? Oke, tidak ada solusinya kecuali tanya dia sendiri. Kira-kira bagaimana solusinya? Dibiarkan saja sehingga menjalar ke seluruh tubuh, atau dipotong, kalau mau dipotong dengan cara apa? Kami nggak punya cara lain kecuali harus minum khamr. Tanyalah Urwahnya, tabibnya tanya, lalu apa yang Anda ingin kami lakukan? Kata Urwah, ini kata-katanya mungkin sulit sekali kalau kita memang tidak sampai pada iman beliau. Beliau mengatakan, saya akan berzikir kepada Allah. Saya akan berzikir kepada Allah. Di saat kalian melihat wajah saya berubah memerah, maka saat itu potonglah kaki saya. Kata tabibnya baik. Tapi maaf, ada satu tertinggal. Rupanya sebelum waktu khamr ditolak, solusi yang kedua adalah didatangkan algojo yang besar badannya, yang memegang tangan, kaki, dan tubuh. Supaya nanti kalau dipotong, Urwah nggak berontak. Karena salah sedikit goyang ini salah potong. Waktu datang algojo tersebut, Urwah tanya, ada apa ini? Untuk apa mereka? Kata mereka, kaki Anda akan kami potong, wahai Tuan Urwah. Harus Anda kami pegang. Dan tidak bisa orang sembarangan, harus yang kuat-kuat seperti ini. Kata Urwah, saya nggak butuh. Tidak usah pakai mereka. Nah waktu itu yang ketiga lah ditanya kepada khalifah. Kira-kira seperti apa? Kata khalifah, tanya Urwahnya sendiri. Karena tidak ada solusi lain, harus dia yang berikan jawaban. Hanya waktu ditanya, kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah. Kalau kalian lihat wajah saya sudah berubah menjadi merah, maksudnya karena khusyuknya dalam berzikir, maka potong kaki saya. Oke, dan lain-lain. Gak mau dipegang, gak mau minum khamar, dipotong kakinya. Kita bisa bayangkan luar biasa. Saya kalau ceritain seperti ini, teman-teman saya coba bayangkan, gimana ini? Pisau disentuhkan ke kulit, silet aja kena sedikit, sakitnya luar biasa. Ini dipotong pakai pisau dan harus kan proses ya. Kulitnya dulu, ototnya, kemudian tulangnya. Tulang kan itu nggak mudah. Gitu. Sampai terputus semua. Udah langsung mereka bilang baiklah kalau gitu, kami akan lakukan. Kata tabib yang menceritakan dalam buku-buku sejarah. Anda bisa cek ini ya, kisah tentang Urwah bin Zubair rahimahullah. Dia bilang tabibnya, kami tunggu dia berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, dia zikir sampai wajahnya memerah. Maka saya pun kata tabib memotong kakinya itu. Dan subhanallah sedikit pun tidak bergerak. Dia tidak gerakkan kakinya. Setelah dipotong pun dia masih berzikir seperti tadi waktu sebelum dipotong. Sampai kami mengatakan Tuan Urwah sudah selesai. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Tidak bergerak ini. Ya. Ini kejadian nyata.
Setelah itu teman-teman ada sesuatu yang lebih luar biasa ini. Masa itu, cara untuk memberhentikan darah kalau habis amputasi seperti ini, itu tidak ada jalan lain kecuali minyak dipanasi, lalu disentuhkan dengan minyak panas. Itu kisahnya. Supaya luka bakar berhenti. Begitu caranya dulu. Ini gimana caranya? Darah lagi ngucur nih. Mereka bilang sama Urwah, wahai Urwah, ya Tuan Urwah, ini darah ngucur. Nggak ada jalan lain kecuali harus kami celupin potongan kaki Anda ini di minyak panas. Itu kisah nyata, coba silakan lihat. Ini bukan karang-karangan gitu. Maka pada saat itu dia mengatakan silakan, tunggu saya berzikir. Dia berzikir, kalau sudah merah celupkanlah. Akhirnya beliau pun berzikir, lalu kemudian dicelupin dengan minyak panas. Subhanallah, dalam buku-buku sejarah dikatakan, walaupun dia kuat imannya, namanya dicelup minyak panas, dan ini masih dalam kondisi berdarah, dia pun akhirnya pingsan, rahimahullah. Beliau pingsan karena tidak bisa tahan sakit, beliau pingsan. Setelah pingsan, bangun, ternyata semua sudah dibalut segala macam, dia bangun dari pingsannya. Perkataan pertama Urwah, mana telapak kaki saya yang kalian potong itu? Mereka semua heran, kenapa minta telapak kakinya? Didatangkan telapak kakinya. Lalu diangkat sama dia sambil dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengamanahkan kau di tubuhku selama 40 tahun belum pernah aku pakai dosa sekalipun. Ini bahasa dia. Segala puji bagi Allah yang telah mengamanahkan kamu pada tubuhku selama 40 tahun aku tidak pernah menggunakanmu satu kali pun masuk. Tidak pernah kakinya melangkah pada dosa. 40 tahun. Udah selesai pada saat itu. Ya. Tapi khalifah ini bingung. Gimana caranya menenangkan Urwah ini? Di hari yang sama menjadi tamu kerajaan, anak terbaiknya yang pertama meninggal dunia. Kakinya dia kena tadi gargarina itu dan harus dipotong. Ya. Plus lagi tadi harus dicelup pakai minyak panas segala macam. Bagaimana cara menenangkannya? Khalifah lagi bingung. Subhanallah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu ada satu suku Arab datang ke istana raja. Nah, di antara orang suku Arab ini ada beberapa orang mereka. Ada satu orang di situ. Rupanya dia kepala suku. Matanya buta, orang ini. Matanya buta. Kemudian dia memimpin tengah-tengah. Lalu kata Khalifah, siapa anda ini? Siapa kalian? Oh, kami dari suku Arab Badui dari sini dan situ. Lalu siapa yang di depan ini? Dia ngomong, saya adalah pimpinan kabilah ini. Saya pimpinan suku ini saya. Gitu. Terus kata Khalifah, kenapa saya belum pernah mengetahui ada pimpinan suku itu buta. Kenapa bisa anda jadi pimpinan suku? Orang ini bilang, wahai Amir Mu'minin, kalau anda mau dengar cerita saya akan ceritakan. Kata dia, baik silakan. Karena memang dia lagi tunggu nih, apa yang bisa menghibur Urwah. Gitu kan? Dia pengen tahu apa ini, mau dikasih harta mungkin gak bakal puas. Gitu kan? Gimana caranya menenangkan tamu yang sudah meninggal anaknya di hari yang sama, kakinya diamputasi dengan hari yang sama. Rupanya orang ini cerita teman-teman. Ini makanya kalau kita diberikan nikmat lihat orang yang di bawah, kalau diberikan ujian lihat orang yang di atas. Masih banyak orang di atas kita. Kalau kita cuma flu, ada flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam, rematik. Kita rematik pun mungkin kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Pasti ada orang di atas kita. Kalau nikmat lihat orang di bawah supaya kita bersyukur, kalau cobaan kita lihat orang di atas supaya kita bersabar gitu. Maka orang ini mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman. Ini cerita orang itu ya, kepala suku ini. Dia bilang, saya, di suku saya, tidak ada yang mengalahkan ketampanan saya. Memang orang itu tampan, tapi matanya buta. Ya. Kemudian dia bilang, tidak ada juga yang mengalahkan fisik saya. Memang fisiknya kekar. Orangnya sangat sempurna secara fisik. Tidak ada yang mengalahkan saya di suku saya dari sisi harta. Dia orang paling kaya. Dan juga, tidak ada yang pernah menyaingi kedudukan saya. Saya tidak pernah diganti menjadi kepala suku, nggak pernah. Karena wibawahnya, karena keputusannya yang selalu tepat. Pokoknya luar biasa gitu. Terus dia bilang, satu waktu, karena orang Arab Badui ini teman-teman suka pindah-pindah tempat. Mereka tidak mau tinggal di kota, tinggalnya dari kemah ke kemah. Jadi padang pasir itu tempat mereka keliling. Ingatkan saya kembali ke poin ini, saya ingin tambahkan sebuah informasi. Dan saya kembali di sini kisah Urwah ya, kisah orang kepala suku ini. Saya pernah waktu kita buat umroh plus Aqsa, di Jordan itu kami lewat dari kota Petra menuju ke Amman. Nah, itu yang ujungnya adalah kota Petra, 7 keajaiban dunia. Itu kami ke Amman, lewatin padang pasir. Ada banyak kemah-kemah orang Badui di situ. Saya tanya orang Jordan asli itu, ini siapa mereka? Ini orang-orang Badui. Kenapa pemerintah Jordan, saya bilang, kenapa pemerintah Jordan tidak urus mereka?
nggak bangunin rumah sakit, nggak bangunin sekolah, perbaikan. Kenapa mereka dibiarin tinggal dalam kemah? Kata orang ini, orang-orang Badui ini memang tidak mau. Mereka pernah dibuatin sama pemerintah rumah sakit, mereka pernah dibuatin sekolah, mereka pernah dibangun rumah, ditinggalin sama mereka. Memang mereka maunya tinggal di kemah. 2 minggu sini pindah ke sana, 2 minggu sana pindah. Memang mereka pindah-pindah. Seperti itu kurang lebih. Kita kembali kepada kisah kita tadi. Kata orang ini, satu waktu saya pernah membawa suku saya semua pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Pada saat kami istirahat malam hari, tiba-tiba turun hujan lebat dan datang gelombang banjir yang sangat besar. Ya. Di lembah itu, karena di padang pasir itu kan, dia kalau ada cekungan lembah biasanya air kalau lagi banjir lewat situ. Maka semuanya ini terseret dengan banjir. Semua suku saya semuanya terseret. Bahkan saya seluruh anak-anak saya dan istri saya pun ikut terbawa arus. Semuanya mati, meninggal. Terbawa dengan arus di malam itu, satu malam itu ya. Terus dia bilang, setelah air itu hilang, saya sempat bergantung pada sebuah pohon. Gitu ya. Kemudian setelah air itu hilang, saya melihat ada satu ekor unta dari semua unta kami yang terseret dengan ombak yang besar itu, yang masih ada di situ. Terikat tali kenangannya di satu pohon, dan akhirnya tali itu tidak putus. Dan ternyata ada bayi saya, anak saya yang paling kecil masih ada. Kemudian setelah itu saya turun dari pohon tersebut, kemudian saya berusaha untuk menyelamatkan bayi saya. Begitu saya mendekat, datang seekor serigala. Ini kisah nyata ya. Ini bukan di karang-karang kisah ini. Datang seekor serigala, tiba-tiba lebih cepat daripada saya datang ke bayi tersebut, lalu digigit kepalanya. Dibawa bayi itu pergi. Maka saya kehilangan pada malam itu, keluarga saya semua termasuk anak saya sendiri yang saya mau selamatkan. Tinggal itu satu keluarga saya. Lalu saya mendekati unta saya. Unta itu karena mungkin stres, kena banjir segala macam. Tiba-tiba itu saya mendekat, dia berontak dan kedua kakinya diangkat lalu kemudian menendang kedua mata saya, maka butalah saya. Wahai Amir Mukminin, dalam satu malam saya kehilangan seluruh anggota keluarga saya, kehilangan seluruh anggota suku saya, kehilangan seluruh harta saya dan kehilangan mata saya. Semua satu malam. Tapi orang itu bilang begini, Alhamdulillah. Dia ucapkan begitu. Kata Khalifah, bawa segera orang ini ke Urwa biar menceritakan tentang kejadiannya. Karena berarti ada orang lebih berat daripada Urwa. Datanglah orang tersebut menceritakan kepada Urwa, lalu Urwa bersyukur kepada Allah dengan itu. Ketutupannya teman-teman sekalian, pulanglah Urwa ke Madinah. Dengan kaki yang hilang satu, anaknya pun sudah meninggal dikubur. Ya. Masa itu orang tidak ada telepon bisa informasikan ke istrinya, kalau ini anak kita begini, tidak ada informasi. Keluarga di Madinah tidak tahu apa-apa. Pergilah mereka sampai akhirnya di kota Madinah. Waktu tiba di Madinah, orang semua akhirnya tahu ceritanya. Orang pada datang, ada yang bertakziah karena anaknya meninggal. Ada juga yang menyebutkan tentang supaya sabar karena kakinya dipotong gitu kan. Tapi subhanallah, begitu mereka sudah banyak ngomong gitu, lagi kumpul, kata Urwah, duduklah sebentar. Lalu pertama ucapan Urwah begini, Alhamdulillah, Allah mengambil satu anak saya, Allah masih menyisakan 3, karena dia punya 4 anak. Bayangkan ya, jadi yang dia lihat, nikmat yang lebih, bukan yang dia lihat yang sedikit ini. Kan gitu. Jadi satu diambil, ternyata masih ada 3. Kalau kita kan mungkin tidak seperti itu cara lihatnya. Tapi ini dia, Alhamdulillah, dia jadikan ini bahan syukur. Allah ambil satu anak saya, masih ada 3 ditinggalkan. Allah ambil satu kaki saya, Allah masih sisakan 3. 1 kaki dan 2 tangan. Dan Alhamdulillah, begitu bersyukur kepada Allah. Coba lihat, bagaimana besarnya nikmat Allah begitu. Kita sudah dikasih kaki masih sempurna, tangan, mata, telinga, segala macam. Jangan digunakan dalam dosa. Gunakan dalam syukur dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sedang kita beratkan. Kalau Bapak Ibu pulang dan Bubu dari pengingat ini bawa pesan ini, saya sudah cukup buat saya. Gunakan anggota tubuh kita dan semua nikmat ini yang Allah berikan justru pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita gunakan dalam kepada kemaksiatan, maka bisa masuk dalam bab tadarruj. Ya, tadarruj itu berarti tahapan siksaan. Tahapan siksaan. Ingat teman-teman sekalian, kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah siapkan. Kemudian juga bahkan waktu kosong, waktu lowong, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dan lalai darinya. Kemudian beliau mengatakan as-sihhatu wal faragh, adanya kesehatan, ini nikmat yang luar biasa, dan juga adanya waktu lowong.
Jadi kalau ada waktu lowong, saya lagi lowong nih, lagi apa? Justru gunakan dalam ketaatan. Ya. Syaitan selalu menunggangi waktu lowong kita justru untuk berbuat dosa. Justru hanya membuang-buang waktu padahal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, ya.